Pernah nggak sih kamu mikir, kerja 9 sampai 5 itu paling aman? Aku dulu yakin banget, kerja kantoran itu adalah pilihan paling aman buat hidup. Gajinya rutin, dapat tunjangan, asuransi, cuti tahunan, pokoknya nggak perlu pusing mikirin penghasilan yang naik turun tiap bulan. Rasanya kayak dapat jaminan hidup. Kalau kamu setuju atau malah punya pendapat berbeda, tulis di komen ya. Aku penasaran banget, kenapa sih kamu percaya kerja kantoran itu aman atau malah enggak? Nah, aku juga pernah di posisi itu. Aku pikir ke lima itu kayak zona nyaman yang harus dijaga. Bangun pagi, ngantor, pulang sore, gajian. Semua teratur. Dan otakku pun senang sama pola ini. Secara neuroscience, otak manusia itu sebenarnya suka pola dan hal-hal yang bisa diprediksi. Kenapa? Karena otak kita dirancang untuk menghindari risiko dan bahaya. Kalau sesuatu sudah familiar dan terjadwal, otak akan merasa lebih aman, sehingga stresnya berkurang. Bayangin deh, kalau kita harus terus-terusan menghadapi hal baru dan gak pasti, otak kita jadi panik dan stres meningkat. Ini bikin energi kita terkuras dan fokus jadi buyar. Makanya kerja 95 itu terasa seperti tempat perlindungan buat otak kita. Gaji yang rutin, jadwal yang jelas, semua itu bikin kita nyaman dan merasa aman. Tapi lama-lama aku mulai sadar, kenyataan gak sesederhana itu. Dunia kerja sekarang berubah cepat banget. Perusahaan mulai memangkas karyawan, job desk berubah, dan kadang gaji nggak sebanding sama beban kerja yang makin berat. Belum lagi ada faktor ekonomi yang nggak bisa kita kontrol. Inflasi naik, harga kebutuhan sehari-hari makin mahal, tapi gaji stagnan. Aku ngerasain banget, rasa aman yang aku percaya selama ini ternyata cuma ilusi. Aku mulai merasa cemas, takut kalau tiba-tiba di PHK atau perusahaan bangkrut. Pernah nggak kamu ngerasain hal yang sama? Saat kamu mikir, apa aku bakal aman di kerjaanku sekarang? Coba deh share pengalaman kamu di komen, aku pengen banget tahu cerita kamu. Sebenarnya, ini bukan cuma soal pekerjaan, tapi juga soal bagaimana otak kita merespons ketidakpastian. Menurut psikologi, ketika kita menghadapi ketidakpastian yang berkepanjangan, otak kita masuk ke mode fight or flight terus-menerus. Ini bikin kita gampang lelah, susah fokus, bahkan kadang bikin kita ngerasa down. Jadi wajar sih kalau aku mulai struggle secara mental, bukan cuma finansial. Tapi yang bikin aku tambah mikir adalah, kenapa aku baru sadar sekarang? Kenapa dulu aku bisa sebegitu yakin kerja 95 itu aman? Jawabannya karena kita semua punya bias kognitif yang namanya status quo bias, yaitu kecenderungan kita untuk mempertahankan keadaan yang sudah ada. Jadi, meskipun ada tanda-tanda perubahan dan risiko, otak kita lebih suka ngeyel dan bilang, ini aman kok, santai aja. Nah, aku pengen banget dengar pendapat kamu soal ini. Apakah kamu juga pernah ngalamin bias kayak gini? Atau kamu punya cara lain supaya tetap tenang dan fokus? Yuk tulis di komen supaya kita bisa diskusi. Kalau kamu penasaran, aku bakal cerita terus nih di chapter berikutnya. Gimana aku mulai berjuang keluar dari rasa struggle ini. Dan gimana aku mulai memikirkan cara lain supaya hidup nggak cuma tergantung sama kerja 95. Pokoknya, jangan kemana-mana ya. Karena cerita aku masih panjang dan pasti relate sama kamu yang juga lagi berjuang. Setelah aku sadar bahwa kerja Senin 5 itu ternyata nggak seaman yang aku kira, mulailah aku ngerasain sesuatu yang berat banget, struggle. Bukan cuma soal uang, tapi juga mental dan emosi. Awalnya sih, mungkin kamu juga pernah ngalamin kayak aku. Di awal, semuanya masih terasa normal. Tapi lama-lama beban kerja mulai nambah, target makin tinggi, sementara gaji masih segitu-gitu aja. Kadang aku harus lembur tanpa dibayar. Tugas yang tadinya simple jadi berlapis-lapis, dan waktu buat keluarga makin berkurang. Coba deh, kamu pernah nggak ngerasain gitu? Kalau iya, tulis di komen ya. Aku pengen tahu cerita kamu. Apa yang bikin kamu mulai ngerasa struggle di kerjaan? Selain itu, suasana kerja juga mulai berubah. Perusahaan yang tadinya aman mulai ngelakuin pengurangan karyawan. Aku ngerasa kayak setiap hari bawa beban ketakutan, takut di PHK kapan aja. Bahkan beberapa teman dekat aku ada yang kena PHK, dan itu bikin aku makin cemas. Kamu pernah ngerasain ketakutan itu nggak? Pasti berat banget kan? Share pengalaman kamu di komen, biar kita bisa saling support. Tapi bukan cuma masalah kerjaan dan uang aja yang bikin aku struggle. Ada juga tekanan mental yang makin berat. Menurut ilmu psikologi, stres yang terus-terusan itu bisa bikin otak kita kayak overload. Otak kita jadi susah fokus, gampang capek, dan mood gampang berubah. Ini sebenarnya respon tubuh buat melindungi kita. Tapi kalau terus-menerus, malah bikin kita makin down. Aku mulai sering ngerasa nggak semangat.
Bahkan sering mikir, apa aku masih bisa terus begini? Kalau kamu pernah ngerasain burnout, kamu nggak sendirian. Tulis gimana kamu ngatasinya ya. Aku pengen denger caramu bangkit dari rasa lelah mental itu. Yang bikin makin berat, aku juga mulai bandingin diri sama orang lain. Teman-teman yang udah mulai usaha sampingan, investasi, atau kerja remote dengan pendapatan lebih. Sedangkan aku masih stuck dengan kerja 9-5 yang bikin aku capek tapi gaji nggak naik. Menurut neuroscience, otak kita juga sangat dipengaruhi lingkungan sosial. Lihat orang lain sukses itu bisa jadi motivasi. Tapi kalau terlalu sering bandingin diri tanpa tindakan, malah bikin kita stres dan minder. Aku ngerasa kayak terjebak di tengah-tengah, pengen berubah tapi takut ambil langkah baru. Nah, ini yang namanya zona nyaman. Otak kita sebenarnya benci ketidakpastian. Jadi dia bakal berusaha mempertahankan keadaan yang sekarang, walaupun keadaan itu nggak bikin kita bahagia. Kamu pernah nggak ngalamin rasa takut buat keluar dari zona nyaman? Mungkin pengen punya penghasilan tambahan, tapi takut gagal. Atau pengen belajar investasi, tapi bingung mulai dari mana. Yuk, tulis pengalaman kamu di komen. Aku yakin banyak dari kita yang punya cerita sama soal ini. Aku sendiri nggak langsung bisa keluar dari struggle ini. Aku mulai pelan-pelan cari tahu tentang finansial, belajar investasi, sampai akhirnya coba bikin side hustle kecil-kecilan. Di chapter berikutnya, aku bakal ceritain gimana aku mulai ngelawan rasa struggle itu, dan gimana aku nyari cara supaya hidup nggak cuma tergantung sama kerja 9-5. Pokoknya jangan kemana-mana ya, karena cerita aku bakal makin seru dan pasti relate banget buat kamu yang lagi berjuang. Oke, jadi setelah ngerasain beratnya struggle kerja 9-5 yang nggak seaman yang aku kira, aku mulai mikir, gimana sih caranya supaya nggak terus-terusan kayak gini? Aku nggak mau terus-terusan stres, capek, dan takut sama masa depan. Langkah pertama yang aku ambil adalah belajar tentang uang dan gimana cara ngatur keuangan dengan lebih baik. Jujur aja, dulu aku nggak ngerti sama sekali soal investasi, nabung, atau bikin pemasukan tambahan. Aku cuma ngandelin gaji tiap bulan dan itu aja. Tapi aku sadar, kalau cuma bergantung sama gaji dari kantor, aku bakal terus ngerasa nggak aman. Apa jadinya kalau tiba-tiba perusahaan ngurangin karyawan atau ekonomi lagi buruk? Aku bisa langsung kelabakan. Nah, otak kita itu suka banget kalau kita punya kendali. Kalau kita cuma punya satu sumber penghasilan, otak jadi gampang stres karena merasa semuanya tergantung pada satu hal. Tapi kalau kita punya beberapa sumber penghasilan, otak kita merasa lebih tenang dan percaya diri. Makanya aku mulai belajar hal-hal sederhana dulu. Misalnya nabung sedikit demi sedikit, belajar investasi yang gak ribet, kayak reksadana atau deposito. Aku juga mulai cari-cari peluang buat dapat uang tambahan, seperti jualan online kecil-kecilan atau freelance sesuai skill yang aku punya. Awalnya memang susah, takut gagal dan gak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku coba ambil langkah kecil dulu. Karena aku tahu langkah kecil yang konsisten lebih baik daripada nggak mulai sama sekali. Kalau kamu juga pengen mulai punya pemasukan tambahan tapi bingung mulai dari mana, coba tulis di komen ya. Kita bisa diskusi bareng. Selain itu, aku juga mulai ubah cara pikirku. Dulu aku pikir kerja kantoran itu satu-satunya jalan buat hidup aman. Tapi sekarang aku mulai sadar banyak cara lain yang bisa bikin hidup kita lebih baik dan aman. Pikiran kita itu bisa diubah loh. Kalau kita terus-terusan mikir negatif dan takut gagal, otak kita malah makin susah buat maju. Tapi kalau kita coba fokus ke hal-hal positif dan belajar hal baru, kita jadi lebih semangat dan percaya diri. Aku juga mulai belajar buat jaga kesehatan mental dan fisik. Aku rutin olahraga ringan, misalnya jalan kaki atau senam kecil di rumah. Aku juga coba meditasi sederhana buat tenangin pikiran dan atur napas. Ini bikin aku nggak gampang stres dan lebih siap hadapi masalah. Kalau kamu juga punya cara buat jaga kesehatan mental, share di komen. Yuk. Perubahan ini memang nggak instan, butuh waktu dan kesabaran. Tapi aku yakin, selama aku terus berusaha, aku bisa keluar dari struggle ini dan hidup lebih baik. Jadi intinya, kerja 9-5 itu bukan akhir dari segalanya. Kita harus siap belajar, berubah, dan ambil kendali atas hidup dan keuangan kita sendiri. Aku harap cerita aku ini bisa jadi motivasi buat kamu yang lagi ngerasain hal yang sama. Ingat, struggle itu cuma fase, dan kita bisa lewati itu dengan usaha kecil tapi konsisten. Terima kasih banget sudah dengerin cerita aku sampai selesai. Jangan lupa komen, like, dan share, supaya cerita ini bisa bantu teman-teman yang lain juga. Sampai ketemu di cerita berikutnya, dan tetap semangat ya!